Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ibadihil mukhlisin al-muhsinin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajmain, amma ba'du. Sahabat Gansas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan yang penuh hikmah ini banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Dan harapan kita di bulan Ramadan agar kita menjadi hamba-hamba yang selamat ketika masuk ke alam berikutnya, yaitu alam akhirat. Semua manusia selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mereka selalu berharap selamat di dunia, bahagia di dunia, dan bahagia di akhirat. Namun ketika kebahagiaan itu ingin kita dapatkan, maka kita harus menjauhi beberapa kecelakaan yang Allah benci terhadap orang-orang tersebut. Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas di dalam kitabnya beliau mengatakan, salasatun, ada 3 perkara yang menyebabkan manusia itu menjadi manusia yang celaka. Yang pertama dikatakan rajulun la ya'rifuna ma ba'dal maut. Yang pertama ialah manusia yang tidak mengetahui apa-apa yang akan terjadi setelah kematian. Siapa mereka? Yaitu mereka yang tidak pernah mempersiapkan diri mereka untuk menghadapi kematian. Sebab yang namanya setelah kematian itu semua akan ada balasannya. Dikatakan, "Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Bahwa setiap apa yang kita lakukan di ini dunia akan dipertanggungjawabkan nanti di alam kubur sampai akhirat nanti, yaumul hisab. Jadi yang pertama, manusia yang celaka yaitu manusia yang tidak mempersiapkan hidupnya untuk masuk ke alam kubur. Yang kedua, ini yang terpenting. Apa? Rajulun yafiruna min aqdarillah. Yang kedua, manusia yang celaka yaitu manusia yang lari daripada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Mereka yang tidak menerima dengan takdir yang Allah berikan kepada mereka dalam kehidupan ini. Salah satu contoh, ada manusia yang mengatakan, kenapa hidup saya selalu miskin? Kenapa hidup saya selalu susah? Kenapa hidup saya selalu tidak ada kebahagiaan? Sehingga dia menyalahkan Allah, menganggap Allah tidak adil, menganggap Allah tidak bijak, menganggap Allah tidak pernah memberikan kasih sayang kepada dirinya. Ini manusia yang yafiruna min aqdarillah, manusia yang kabur daripada takdirnya Allah Subhanahu wa taala dengan tidak menerima apa yang dia dapatkan di dalam kehidupannya. Nah, manusia yang tidak ikhlas dengan yang ditakdirkan oleh Allah terhadap dirinya, ini manusia yang bahaya. Kenapa? Ada 3 sifat manusia yang apabila lari dari takdir Allah Subhanahu wa taala, ada 3 yang mereka selalu rasakan. Yang pertama, mereka selalu hidup dalam kesusahan. Bihumumihim, di dalam humum mereka, di dalam kesusahan mereka, di dalam kegelisahan mereka. Jadi manusia yang tidak terima dan takdir Allah, tidak ikhlas dengan takdir Allah, pasti Allah akan berikan kegelisahan di dalam hidupnya. Yang kedua, manusia yang tidak terima dengan takdir Allah, yaitu manusia yang selalu merasa kurang dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita kenal dengan munaqashah, manusia yang selalu dalam kehidupannya kekurangan. Ini manusia yang tidak terima dengan takdir Allah. Manusia yang dicintai Allah bukan manusia yang seperti itu, yaitu manusia yang ketika diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dia syukuri. Ketika dapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala dia nikmati. Bukan dia remehkan nikmat Allah, bahkan dia mencemooh nikmat yang Allah berikan kepadanya. Naudzubillahi min dzalik. Yang terakhir, manusia yang
menerima atau tidak ikhlas menerima takdir Allah, yaitu manusia yang selalu berjiwa sempit dan berhati sempit. Siapa manusia yang berhati sempit? Manusia yang selalu memandang segala sesuatu dengan keadaan yang kecil. Manusia yang memandang sesuatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan yang remeh. Ini manusia yang apabila tidak menerima atau tidak ikhlas dengan takdir yang Allah berikan kepadanya. Jadi oleh karena itu, kalau kita ingin tidak menjadi orang yang kekurangan, tidak ingin menjadi orang yang susah dalam hidupnya, tidak ingin menjadi orang yang sempit dalam hatinya, jadilah manusia yang selalu menerima yang Allah berikan kepadanya atau menerima ikhlas dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang menerima itu semua, maka dia akan lapang hidupnya, akan mudah rezekinya, dan Allah akan gampangkan segala urusan dalam hatinya. Yang terakhir, manusia yang celaka daripada Allah Subhanahu wa taala yaitu al-mutawatti'un, manusia yang mempunyai sikap yang berlebihan. Siapa? Manusia yang berlebihan di dalam agamanya, manusia yang berlebihan di dalam hartanya, manusia yang berlebihan di dalam kata-katanya, minal afwal wal aqwal wal amwal. Ini manusia yang berlebihan. Berlebihan di dalam hartanya, dia selalu berpoya-poya dengan hartanya, bukan dijalankan kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Bersikap berlebihan di dalam agamanya, bagaimana? Dia terlalu mengagung-agungkan dirinya di dalam sifat agamanya sehingga timbul rasa sombong. Dan berlebihan di dalam kalam, yaitu dia berkata yang fudul, berkata yang tidak seharusnya dia katakan, yang bukan faktnya. Sebab ingat, apabila sesuatu perkataan atau pekerjaan dipegang bukan pada ahlinya, maka tunggu kehancurannya. Ya, semoga di bulan Ramadan ini kita dijadikan manusia-manusia yang berkah dan bahagia, bukan manusia yang celaka. Oleh karena itu, mari kita jauhkan sifat yang tiga ini, sehingga dalam Ramadan ini kita dalam keadaan yang bahagia, dalam keadaan sehat walafiat, dan menjadi la'allakum tattaqun, menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga sahabat Gansa semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan Ramadan ini menjadi madrasah untuk kita semua agar kita lulus terhadap segala ujian. Cukup sekian, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.